Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Juniarti akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan daerah dengan topik akuntansi persediaan dengan dosen pengampu Ibu Nita Hasnita SAK MEAK. Ada 6 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, definisi persediaan. Yang kedua, klasifikasi persediaan. Yang ketiga, pengakuan persediaan. Keempat, pengukuran persediaan. Kelima, beban persediaan. Dan yang terakhir, pengungkapan persediaan. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi persediaan. Dalam PSAP nomor 5, paragraf 4 dijelaskan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya klasifikasi persediaan. Nah, yang pertama itu barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang mana termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Lalu yang kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. Lalu yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan atau tanaman. Lalu, materi selanjutnya yaitu pengakuan persediaan. Menurut PSAP nomor 5 paragraf 13 yang mengatur bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lalu yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Lalu, ada pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 14 dan 15, persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Nah, lebih lanjutnya lagi, biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan, menurut PSAP nomor 5 paragraf 19. Dan selanjutnya, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran menurut PSAP nomor 5 paragraf 22. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar menurut PSAP nomor 5 paragraf 23 dan 24. Nah, selanjutnya ada beban persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 22 sampai 24 dikatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Dalam hal pencatatan persediaan, pemerintah diperbolehkan menggunakan metode perpetual maupun metode fisik atau periodik. Dalam hal perhitungan dicatat secara perpetual
maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Nah, ada berikut ilustrasi persediaan kertas dengan menggunakan kedua metode pencatatan dan metode penilaian FIFO. Yang dimana pada tanggal 1 Januari 2012, transaksi saldo awalnya 2 RIM dengan harga 10.000 dengan total 20.000. Nah, pada 20 Februari 2012 terdapat transaksi pembelian 20 RIM dengan harga 12.000 dikalikan menjadi 240.000. Nah, 15 Februari 2012 terdapat pembelian 10 RIM dengan harga 13.000. Lalu selanjutnya metode perpetual untuk penyusunan laporan operasional. Seperti yang saya telah jelaskan di ilustrasi di awal, nah didapatkan total beban persediaannya yaitu 351.000. Dari mana? Dari beban persediaan 116.000, beban persediaan juga 60.000 yang pada tanggal 15 Januari 2012 dan 30 April 2012 beban persediaan 123.000 dan 29 Juni 2012 beban persediaan sebanyak 52.000. Lalu selanjutnya metode fisik atau periodik untuk penyusunan laporan operasional. Seperti yang kita lihat ada di tabel. Nah, total beban persediaan untuk metode fisik atau periodik adalah nilai persediaan awal ditambah nilai pembelian dikurangi dengan jumlah persediaan akhir dikali dengan 13.000. Yaitu 20.000 ditambah 240.000 ditambah 130.000 dikurang 3 unit dikali 13.000. Didapatkan hasilnya semuanya yaitu 351.000. Jumlah persediaan akhir sama dengan jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian dikurangi jumlah pemakaian. Nah, jumlah persediaan akhir yaitu 3 unit. Didapat dari mana? Dari 2 unit ditambah 20 unit ditambah 10 unit dikurangi dengan 10 unit dari jumlah pembelian ditambah 5 unit ditambah 10 unit ditambah 4 unit. Lalu selanjutnya ada pengungkapan persediaan. PSAP nomor 5 paragraf 26 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Adapun kesimpulannya, persediaan dalam akuntansi pemerintahan merupakan aset lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat yang pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapannya diatur dalam PSAP nomor 5 agar informasi keuangan pemerintah tersaji secara wajar dan akuntabel melalui klasifikasi metode pencatatan perpetual atau periodik serta penilaian seperti FIFO. Pemerintah dapat menentukan nilai persediaan dan beban persediaan secara tepat, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan mendukung transparansi serta pengelolaan keuangan yang baik. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.